Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? Hope you are doing great. Sampai sekarang, siapa yang masih belum tahu atau bahkan belum bisa bagaimana sih cara menggunakan once dalam bahasa Inggris? Apakah itu hanya bermakna satu kali atau punya makna yang lain? Let's discuss about it. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang connector atau conjunction. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan when dan juga while. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan or how to use once, before, and after or after. And in this occasion, kita akan membahas tentang yang pertama adalah once. Sebenarnya bagaimana kita menggunakan once, before, dan after sebenarnya sama dengan sesi sebelumnya di mana when dan while itu bisa digunakan untuk baik past, kemudian present juga bisa. Ini juga bisa ya, artinya baik once, before, dan after ini bisa digunakan dalam bentuk yang past or past tense, bisa juga digunakan untuk bentuk yang present tense, dan juga bisa digunakan dalam bentuk future. Artinya adalah penggunaan once, before, dan after ini memang tidak dibatasi oleh tenses atau tidak dibatasi oleh waktu. As long as it's understandable, it's easy to understand, it can be understandable, so that's fine to use any kinds of tense, ya. Jadi boleh pakai tenses apapun selama maknanya masih bisa diterima. Oke, yang pertama adalah once. Once ini berbeda dengan yang bermakna sekali dalam hitungan ya, atau numerik. Nah, once ini bukan bermakna sekali, melainkan bermakna sesaat setelah, atau segera setelah, atau begitu selesai. Artinya adalah setelah kita selesai melakukan sesuatu, tidak lama berselang. Nah, disitulah kita menggunakan once. Jadi, contohnya misal, kita akan buat contoh di sini menggunakan yang past dulu. I washed the dish once I finished my breakfast. Artinya adalah I washed the dish di sini ini terjadi setelah kita I finish my breakfast. Jadi, yang terjadi dahulu adalah kata setelah once. Nah, karena di sini maknanya adalah sesaat saya atau begitu saya selesai sarapan, saya mencuci piring. Jadi di sini terjadi terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau setelah kata once itu berarti kegiatannya terjadi terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan bentuk contohnya kita menggunakan bentuk yang past tense. Nah, past tense seperti ini. So, I washed the dish once I finished my breakfast. Bisa nggak sih once itu diletakkan di depan seperti kemarin kita membahas when dan while yang diletakkan di depan? Bisa saja. Jadi pada dasarnya selama itu subordinating conjunction atau klausa yang bisa ditaruh depan itu, maka kita bisa menggunakan itu. Jadi seperti kayak when, while, kemudian once, before, after, atau mungkin conjunction yang lain, maka boleh ditaruh depan. Tapi syaratnya diingat, di sini harus diikuti oleh koma sebelum subjek yang kedua. Jadi jadinya seperti ini. Kita akan buat atau rubah menjadi tense. Tensesnya kita akan rubah. Waktunya kita rubah pakai present. Once I get home, I take a nap in my bedroom. Jadi mana yang terjadi lebih dahulu? Nyampe rumah dulu atau tidur dulu? Betul. Jadi once, setelah kata once ini terjadi terlebih dahulu, maka setelah once ini selesai dulu, karena nyampe rumah dulu, tidak lama berselang dia nyampe di rumah, atau saya nyampe rumah, I take a nap in my bed. Berarti saya tidur siang di kamar saya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk yang future? Bisa kita buat future, misal, I'll call you once I arrive in Surabaya. Jadi, nelpon dulu atau nyampe dulu di Surabaya? Betul.
Begitu sampai di Surabaya, saya akan nelpon kamu. Jadi, I'll call you once I arrived in Surabaya. Once I arrived in Surabaya. Jadi, once itu bermakna sesaat setelah atau segera setelah atau begitu selesai. Terkadang bahasa Indonesia kita lebih mudah pakai kata begitu saja. Jadi contoh, saya akan menelponmu begitu saya sampai di Surabaya. Ini juga begitu. Begitu saya nyampe di rumah, saya tidur siang di kamar saya. Ini juga seperti itu. Saya mencuci piring begitu saya selesai sarapan. Jadi konsepnya untuk penerjemahan kita bisa lebih fleksibel seperti itu. Nah, kali ini kita lanjutkan untuk bagian before dan after. Ini saya jadikan satu ya, karena ini kurang lebih mirip-mirip. Kalau before bermakna sebelum, after bermakna setelah. Ternyata another side of before and after, it has some synonyms, or actually it's not only one meaning. Jadi nggak cuma satu makna saja. Jadi before itu bisa bermakna di depan. Sedangkan after dia bisa bermakna di belakang. Kita akan membahas dulu yang bermakna sebelum atau setelah. Contohnya, nah ini juga tidak terikat oleh tenses ya, jadi bisa pakainya present, bisa past, bisa future, asalkan lagi-lagi bisa dimengerti kalimatnya. The example like this, he will pick me up before he comes to your home. Artinya adalah dia akan menjemput saya sebelum dia datang ke rumahmu. Jadi yang terjadi terlebih dahulu mana? Jemput dulu atau ke rumahmu dulu? Betul. Jadi he will pick me up. Jadi dia menjemput saya dulu sebelum dia ke rumahmu. Maka di sini diletakkan before. Oke, bentuknya ada subject, ada verb. Nah, ini sebenarnya bisa aja ditaruh depan. Jadinya before he comes to your home, he will pick me up. Bisa seperti itu ya. Karena kita buat contoh yang dari after. After he had picked me up, ini saya buat dalam bentuk yang pas ya. Ini sebenarnya bisa juga kita pakai before, itu juga bisa. After he had picked me up, he came to your home. Nah, kalau dalam bentuk past biasanya after itu diikuti oleh past perfect, sedangkan untuk before biasanya diikuti oleh simple past. Tapi terkadang di beberapa kondisi sama-sama simple past juga nggak masalah. Jadi setelah before diikuti oleh simple past, setelah after diikuti oleh simple past, itu tidak masalah selama lagi-lagi it is understandable. Jadi di sini pakainya after di depan. Nah, misal afternya ditaruh di tengah gimana? Ya ini tinggal digeser ke depan. He came to your home, ini ditaruh depan. He came to your home after he had picked me up. Nah, bisa seperti itu. Cukup mudah sebenarnya untuk before dan after ini. Nah, sekarang kita akan membahas sisi lain dari before dan after yang bermakna di depan maupun di belakang. Sebelum saya lanjutkan situ, sorry. Kita akan membahas yang sini. Before dan after itu sebenarnya bisa juga tidak selalu menggunakan subjek. Dengan cara, salah satunya adalah dengan cara merubah kata kerja menjadi bentuk ing. Nah, jadi kalau before, kemudian before maupun after, kok dia diikuti oleh verb ing, sebenarnya before dan after ini bukan berperan sebagai conjunction, melainkan kita sebutnya sebagai preposition atau kata depan. Maka kalau kata depan ini harus dirubah menjadi ing. Before atau after going to your place, I buy some apples. Maka konsepnya di sini boleh kok kita meletakkan before maupun after tanpa diikuti oleh subjek, itu bisa saja ya. Tapi dengan cara salah satunya adalah mengubah kata kerja menjadi ing. Jadi kalau misal sebelum makan berarti before eating, bukan before eat. Setelah minum berarti after drinking, bukan after drink. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi membahas before dan after bermakna sebelum dan setelah, kali ini kita bagaimana membuat kalimat atau membuat contoh dari before dan after yang bermakna di depan maupun di belakang. Contohnya di sini, I stood before him. Maka maknanya gimana?
Bukan kok saya berdiri sebelum dia, tapi saya berdiri di depan. I stood before him, maka maknanya jadi saya berdiri di depan dia. Kalau I stood after him, berarti saya berdiri di belakang dia. Seperti itu. Ya. Alright, maybe that's all for today's class, for today's material. Thank you for watching. If you have any questions, please write your questions on the comment below. Thank you for watching, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.